Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, kakek, nenek, dan semuanya? Yes, selamat tahun baru. Happy New Year 2021. Disinilah kita berada di tahun yang baru. Saya percaya tahun 2020 menyimpan banyak kenangan buat kita. Dan kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Memasuki tahun baru ini, memasuki hari ini, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah tersenyum? Kalau belum, mari kita tersenyum. Senyum sama orang yang ada di samping kiri kita, di samping kanan kita, dan kalau kita sendirian, senyum saja sendirian. Senyum-senyum sendiri nggak apa-apa. Senyum-senyum untuk membayangkan, menikmati firman Tuhan, berkat Tuhan yang telah kita rasakan selama ini. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Pendeta Budi Setiawan. Mari kita mempersiapkan hati kita, telinga kita, pikiran kita sebaik-baiknya, sehingga firman itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Ketika nanti lagu dinyanyikan, mari kita ikut bernyanyi. Kita ikut bertepuk tangan, kita menari, karena berkat Tuhan yang luar biasa sedang menunggu kita. Setuju? Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih, dan terima kasih. Hanya kata terima kasihlah Tuhan yang akan kami kumandangkan di sisa hidup kami. Karena Engkau baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menuntun kami untuk memasuki tahun yang baru ini. Tahun yang penuh dengan tantangan, ya. Tetapi juga adalah tahun yang penuh dengan pengharapan. Tahun yang penuh dengan kesempatan-kesempatan baru yang menunggu kami. Berkatilah Tuhan kebaktian pada hari ini. Sehingga siapapun kami yang mendengarkan firman pada hari ini Tuhan, diberkati dan menjadi manusia yang baru. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena kami berdoa hanya di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Happy New Year, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita angkat pujian penyembahan kita hanya kepada Yesus. Haleluya. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung nama-Nya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, sebab Tuhan kita baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung nama-Nya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kau sumber kekuatan, Jesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di
Puji Tuhan, saudara-saudara, kita memasuki minggu yang kedua untuk tahun 2021. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, menyertai kita untuk lewati semua itu dengan baik. Amin, saudara-saudara. Nah, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah pada hari ini. Saudara-saudara, firman Allah selalu memiliki kemampuan untuk mengoreksi hati kita, menuntun jalan hidup kita, menerangi pikiran kita, asal kita terbuka saja di hadapan Tuhan. Yang penting, hati saudara dan saya terbuka di hadapan Tuhan, Dia akan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa supaya anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Allah akan diberkati hatinya. Urapilah firman yang akan kami dengarkan ini, sehingga akan melekat kuat di dalam hati kami, bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan perubahan hidup dan pekerjaan Tuhan nyata dalam hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini saya ingin menyampaikan satu pokok firman Allah yang saya ambil dari Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Ini adalah kisah yang sangat menarik, yaitu tentang seorang yang sakit kusta. Nah, saudara-saudara, untuk memperjelasnya, maka kita harus membaca dari beberapa ayat sebelumnya. Ya, saya akan bacakan dari pasalnya yang ke-7, kalau saudara-saudara bisa buka, atau saudara-saudara juga bisa lihat di layar yang ada. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-28 sampai 29 terlebih dahulu. Dan setelah itu Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Begini firman Allah. Matius 7, 28, 29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, pengajaran-pengajaran Yesus, yaitu khotbah di bukit, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Dia mengajar mereka sebagai orang yang penuh dengan wibawa, penuh dengan otoritas, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah, dilanjutkan kemudian Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4, saudara-saudara. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Nah, saudara-saudara bisa perhatikan bagian akhirnya yang berkata bahwa Yesus meminta dia untuk memperlihatkan dirinya kepada imam, karena itu merupakan syarat. Ya, apa yang ditunjukkan di dalam firman Allah di dalam perjanjian lama, saudara akan menemukan perkataan bahwa memang mereka harus menunjukkan diri mereka ya kepada imam. Nah, saudara-saudara, contohnya di dalam Imamat pasal yang ke-14 ayat yang kedua, di situ dikatakan inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam. Pada hari di mana dia dideklar bahwa dia sembuh, dia pulih, maka dia harus dibawa kepada imam untuk mendapatkan pernyataan dari imam bahwa persoalannya atau penyakitnya sudah lewat atau sudah sembuh. Nah, saudara-saudara, firman Allah dapat memberikan pesan yang banyak sekali kepada kita. Kalau saudara-saudara perhatikan bagaimana firman Alkitab kita telah menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Ya, dalam setiap kesempatan selalu ada hal-hal baru yang diungkap melalui firman Allah. Nah, firman Allah datang kepada kita, saudara-saudara, dapat memberikan pesan. Contohnya, ya, kalau dari segi caranya, penulis dari Injil Matius menyusun cerita tentang kejadian ini, saudara-saudara, yaitu pikiran dan keyakinan dari Matius sendiri atau penulis daripada Injil Matius ini. Kesengajaan motifnya itu bisa kelihatan dan menjadi topik tersendiri untuk dikhotbahkan atau disampaikan. Atau kita juga, saudara-saudara, bisa diberkati kalau kita memikirkan tentang dari sudut pandang kita sebagai pembaca firman Allah,
Yang kita tangkap dari kisah itu apa kira-kira? Dan itu bisa menjadi sebuah topik yang menarik juga bagi kita semua. Dan saudara-saudara, dari penggunaan kata aslinya, maka orang bisa menggali, saudara-saudara, lalu kemudian mendapatkan perspektif untuk menjadi berkat dari firman Allah ini. Nah, walaupun saudara-saudara, mungkin kita berpikirnya begini, belum tentu saudara-saudara bahwa Matius menyampaikan segala sesuatu yang saudara temukan di sini di dalam bahasa Yunani, karena kita menerima manuskripnya di dalam bahasa Yunani. Tetapi saudara-saudara, belum tentu pada waktu kejadian-kejadian itu semua tertulis di dalam bahasa Yunani atau diucapkan di dalam bahasa Yunani. Bisa juga saudara-saudara merupakan bahasa yang dipercakapkan pada waktu itu, yaitu bahasa Aramaik atau bahasa Aram, saudara-saudara, Aramik. Dan bahasa Aramik ini saudara-saudara menjadi bahasa yang pergaulan pada masa itu dalam pengertian pergaulan lokal di antara mereka sebagai bangsa Yahudi, ya saudara-saudara, untuk bahasa yang merupakan bahasa resmi mereka, misalnya di sinagog dan seterusnya mereka mungkin menggunakan bahasa Ibrani, tetapi di dalam bahasa percakapan sehari-hari saudara-saudara mereka menggunakan bahasa Aramik. Dan saudara-saudara, jadi kalau kita menerima manuskrip di dalam bahasa Yunani, seperti ahli-ahli sekarang, saudara-saudara, mereka mulai tertarik untuk meneliti. Ya, kalau saja mereka bisa menemukan banyak dokumen-dokumen yang lebih tua, barangkali di dalam bahasa Aramik. Sampai hari ini, saudara-saudara, semua dokumen itu masih ada di dalam bahasa Yunani. Nah, saudara-saudara, kita juga bisa mendapatkan berkat, saudara-saudara. Kalau kita meneliti misalnya, maksud dari kitab itu dikaitkan dengan seluruh Alkitab kita. Jadi seluruh bunyi Alkitab apa, dan letak daripada kitab itu, saudara-saudara, atau cerita itu di dalam konteks keseluruhannya, itu akan jadi pengertiannya bagaimana. Itu juga merupakan sesuatu yang sangat menarik. Jadi saudara-saudara lihat, begitu kaya kita diberkati oleh firman Tuhan. Makanya ada orang yang suka mungkin guyon berkata begini, wah, kita dengarkan khotbah dari berbagai pendeta, tetapi sudut pandangnya selalu beda-beda. Ya, nah itulah kekayaan, saudara-saudara, kekayaan daripada firman Allah. Kita melihatnya dari berbagai sudut. Dan apalagi, saudara-saudara, kalau kita sebagai pembaca modern, ya, saudara-saudara, artinya itu kalau kita membaca Alkitab kita, membaca bagian ini, itu bisa mendatangkan pengertian-pengertian yang berbeda. Sesuatu yang disingkapkan, sesuatu yang terungkap dari firman Allah. Makanya saudara-saudara, jangan tinggalkan waktu untuk membaca firman Allah, karena firman Allah itu selalu ada hal baru yang diungkap di situ dan mendatangkan berkat bagi kita semua. Saudara juga bisa menemukan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai 17. Firman Allah berkata begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ya. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara-saudara, betapa indahnya kalau kita bisa dengerin firman Tuhan. Ya, karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti kita. Masa pandemi seperti begini malah memperluas pelayanan gereja, sehingga apa yang biasanya khotbah-khotbah yang biasanya terbatas kepada lingkup dinding gereja sekarang dapat diperdengarkan ya kepada orang-orang di berbagai negara, di berbagai tempat. Saudara-saudara, di dalam Injil Matius, saudara akan menemukan ungkapan khas daripada Matius ya untuk menekankan keyakinannya tentang siapa Yesus itu. Dan saudara-saudara, misalnya istilah anak Allah yang digunakannya itu merujuk ya, istilah anak Allah itu merujuk kepada keyakinannya tentang ketuhanan dari Yesus Kristus. Mulai dari kisah kelahiran Yesus, kemudian penggenapan dari nubuat-nubuat perjanjian lama tentang Mesias yang ditujukan oleh Matius untuk memperkuat pandangannya dan keyakinannya tentang ketuhanan Yesus. Tetapi Matius, saudara-saudara, sangat menarik sekali. Dia juga menggunakan istilah lain untuk menekankan pokok lainnya, yaitu dia menggunakan istilah anak Daud. Ya, waktu dia menggunakan istilah anak Daud, saudara-saudara, yang dia maksudkannya adalah tentang kuasa kesembuhan Yesus Kristus yang memberkati umat Allah, secara khusus umat Allah, yaitu orang-orang Israel. Nah, saudara-saudara, di dalam konteks seperti inilah
maka saudara akan temukan kisah ini dituliskan, saudara-saudara. Jadi untuk menekankan tentang kuasa kesembuhan yang Yesus lakukan, maka saudara akan temukan selalu sepanjang Injil Matius istilah anak Daud itu digunakan. Dan saudara-saudara, dia juga menggunakan atau Matius menggunakan istilah lain seperti anak manusia. Jadi ketiga istilah itu ada di dalam Injil Matius untuk menceritakan kepada kita bahwa dialah yang akan datang untuk menghakimi manusia nantinya. Dialah yang akan menghakimi dunia ini tetapi nantinya. Jadi istilah-istilah itu dipakai dengan suatu maksud. Dan sekali lagi saudara-saudara, kalau kita kembali kepada cerita ini saudara-saudara berada di dalam konteks untuk menekankan tentang kuasa kesembuhan Kristus oleh karena dia diberikan untuk umat Israel. Saudara-saudara, mungkin karena tujuannya dituliskan supaya dibaca oleh orang-orang Yahudi, ya, Matius menuliskannya untuk tujuan seperti itu. Maka saudara-saudara, kesan yang dalamnya adalah bahwa memang penekannya adalah betapa berkat yang khusus bagi orang-orang Israel pada masa itu. Nah, orang yang sakit kusta itu saudara-saudara, secara menarik sekali dia mengajukan sebuah permintaan. Mungkin konteksnya saya ingatkan bahwa Yesus baru saja selesai dengan pengajarannya. Saudara-saudara, tidak ada orang yang begitu hebat mengajari orang lain seperti yang dilakukan oleh Yesus. Oleh karena Yesus mengajari dengan prinsip-prinsip yang luar biasa, yang kita sebutkan sebagai the golden rules, sebagai aturan-aturan emas, aturan-aturan utama yang harus diikuti. Dan kalau saja saudara-saudara semua orang bisa mengikuti apa yang disampaikannya, maka kita sebenarnya sudah merasakan berada di dalam kerajaan Allah. Kita sedang merasakan saudara-saudara mencicipi berkat yang luar biasa. Berkat kerajaan Allah, berada di dalam kerajaannya, menjalani kerajaannya kalau kita mengikuti prinsip-prinsip yang sudah diucapkannya. Dan banyak daripada ajaran-ajaran itu diucapkan Yesus di bukit. Itu sebabnya di dalam konteks khotbah di bukit itu, selesai dari situ, dia turun, lalu saudara-saudara, kemudian terjadilah peristiwa ini. Dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Dan saudara-saudara membaca bahwa ada seorang kusta yang datang kepadanya. Dan orang yang sakit kusta ini, saudara-saudara, dia datang menyembah kepada Yesus, dia menyembah kepadanya dan berkata, saudara-saudara, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, kalau kita eksplor bagian ini, saudara-saudara, merekonstruksinya di dalam pikiran kita, ada hal-hal yang sangat menarik. Yang pertama, tidak mungkin dia tidak dengar apa-apa tentang Yesus. Dia sudah dengar tentang Yesus, tetapi karena sakitnya itu, saudara-saudara, sakit lepra, sakit kusta ini membuat dia tidak mungkin dekat-dekat dengan orang-orang. Ya, tidak mungkin, saudara-saudara, di dalam perjanjian lama aturannya mereka harus menyatakan diri mereka najis-najis. Dan mereka harus berteriak demikian, saudara-saudara, supaya orang mengetahui jangan dekat-dekat. Mungkin kalau kita konteks sekarang, saudara-saudara, dinyatakan dia positif, ya, COVID-19. Nah, saudara-saudara, jadi kalau orang yang sakit kusta ini kemudian bisa datang mendekat kepada Yesus di dalam konteks bukan keramaian, karena kalau keramaian mungkin dia sudah dirajam batu, oleh karena dia melanggar aturan. Tetapi saudara-saudara, ada kesempatan di mana dia bisa lebih private sifatnya dan berjumpa dengan Yesus, saudara-saudara. Dan kita tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi, tetapi orang kusta ini berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, saudara-saudara, orang yang sakit kusta ini datang kepada Yesus, di dalam bahasa Yunani dikatakan katarisai, yang berarti dia minta dibersihkan, dimurnikan, bukan sekedar sembuh, tapi di dalam bahasa Alkitab secara khas digunakan untuk kata kusta, yaitu tahir. Nah, saudara-saudara, orang yang ditahirkan di dalam pengertian dia bukan lagi sebagai seorang yang sakit biasa, tetapi sudah dideklar dia aman, bersih, dan dapat kembali ke masyarakat. Jadi, the whole package, satu paket, saudara-saudara. Permintaan ini adalah permintaan satu paket. Nah, tetapi, saudara-saudara, mari kita pikirkan sesuatu. Karena di dalam Alkitab kita sampai kepada pasal yang 8 ini, saudara tidak akan temukan perkataan kusta disembuhkan. Saudara belum temukan satupun peristiwa di dalam Alkitab kita sampai Matius pasal yang ke-8. Mengapa kita pilih Matius? Karena Matius dituliskan dengan sangat sistematis. Jadi Matius
Injil Matius dituliskan untuk maksud mengajari orang. Nah, jadi sampai saat itu saudara-saudara belum diketahui atau belum saudara bisa pastikan perkataan yang menyatakan bahwa kusta ditahirkan, disembuhkan sampai pasal yang ke-8 ini. Dan peristiwa ini saudara-saudara merupakan peristiwa yang pertama. Dan jadi saudara-saudara, saudara bisa bayangkan apa yang didengar oleh orang ini ketika dia mendatangi Yesus dan kemudian dia berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Nah, saudara-saudara, orang ini kalau kita renungkan kembali, dia dengar orang lain disembuhkan dari berbagai penyakit. Tetapi belum soal kusta. Nah, sebagai seorang yang sakit kusta, sekarang dia datang kepada Yesus. Dan saudara-saudara, waktu dia mengatakan bahwa Tuhan, sebenarnya kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, saudara-saudara, ingat ya sekali lagi, yang dia maksudkan kalau sekedar sembuh, saudara-saudara, mungkin saudara akan temukan kata yang dipakai adalah sembuh biasa dari penyakit-penyakit yang lain. Tetapi yang dia maksudkan itu adalah kalau Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku dari sakit. Yang kedua, Tuhan dapat juga mengembalikan saya ke tengah-tengah masyarakat dan menyatakan secara terbuka bahwa saya sembuh. Tetapi saudara-saudara tahu bahwa Yesus mengembalikan tugas itu bukan kepada dirinya, tetapi kepada imam. Sesuai dengan aturan di dalam perjanjian lama, mengembalikannya untuk menyatakan diri di depan imam bahwa dia sudah sembuh. Nah, saudara-saudara, jadi saya bisa bayangkan bahwa orang yang seperti ini, orang yang kusta ini yang datang kepada Yesus dan berkata, "Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Sebenarnya adalah orang yang mendengar peristiwa-peristiwa mujizat yang dilakukan Yesus. Tetapi saudara-saudara, dia akan menjadi orang yang pertama mengajukan sebuah permintaan yang beda. Dan permintaan ini mungkin, saudara-saudara, didasari kepada sesuatu yang diantara yakin bahwa Yesus menyembuhkan, yakin bahwa Yesus dapat menyembuhkan, tetapi di pihak lain dia belum pernah dengar ada peristiwa yang sama, yang kalau itu diterapkan kepada dirinya, itu pernah terjadi sebelumnya. Yaitu apa? Kusta. Saudara-saudara, bukan hanya itu, saudara akan temukan bahwa di dalam Injil Lukas, ya, di dalam Injil Lukas disebutkan saudara-saudara peristiwa yang sama ini, bahwa dia adalah seorang yang full of leprosy, seorang yang penuh dengan kusta. Jadi saudara-saudara, memang sifatnya itu begitu fatal untuk mereka yang disebutkan berpenyakit kusta. Saudara-saudara, saya bacakan dari Imamat pasal yang ke-13 ayat yang ke-45 sampai 46. Kalau saudara-saudara lihat di layar, maka saudara temukan perkataan ini, ayat 45 dan 46. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, ya, harus menandakan dirinya, mudah dikenali. Rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, "Najis, najis." Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Nah, saudara-saudara, waktu dia menyerukan, waktu orang yang sakit kusta ini harus menyatakan dirinya, mendeklar dirinya sendiri, ya. Saudara-saudara, dengan mengatakan unclean sebagai najis, najis. Saudara-saudara, sebenarnya lebih dimaksudkan untuk menceritakan kepada orang bahwa jangan dekati saya karena terlalu menjijikan. Jadi maksudnya itu lebih daripada sekedar awasan kepada orang jangan mendekati, tetapi kalau kamu dekati saya sangat menjijikan, ya. Maksudnya kamu akan jijik sekali kepada saya. Nah, saudara-saudara, permintaannya itu adalah sekali lagi dia minta agar dia betul-betul bisa dibersihkan, make clean, saudara-saudara. Dan secara literal, saudara-saudara, mesti terjadi di dalam beberapa konteks, yaitu konteks kesembuhannya dari penyakit kusta, dan secara seremonialnya, saudara-saudara, secara seremonialnya harus dinyatakan oleh imam bahwa dia sekarang sudah sembuh, kalau memang dia sembuh. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab, saudara juga akan temukan bahwa kusta selalu menjadi gambaran dari dosa. Nah, saudara-saudara, permintaannya adalah permintaan yang saya katakan menjadi satu paket. Kusta yang adalah penyakit yang bukan hanya diidap oleh seseorang, terjangkit di atas seseorang, tetapi setiap orang yang melihat orang yang kusta dalam pikirannya bukan hanya soal
jijik saja untuk jangan sampai menyentuh orang ini, mendekati orang ini atau orang itu mendekat kepada kita. Dan saudara-saudara, dalam pikiran orang Yahudi juga bahwa kusta itu melambangkan betapa mengerikannya dan betapa menularnya dosa itu. Dan itulah yang ada di dalam pikiran orang-orang pada masa itu. Saya sudah katakan bahwa gambarannya seperti COVID-19. Saudara-saudara, per hari ini ketika saudara sedang mendengarkan khotbah ini, saudara akan tahu bahwa COVID-19 atau positif COVID-19 itu menjadi berita yang sekarang ini sepertinya biasa. Oh, dia terjangkit, dia terkena positif COVID-19. Saudara-saudara, mengapa? Karena beritanya yang luar biasa, ya. COVID-19 sudah jadi berita utama dan pertama, saudara-saudara, warna sosial, suasana pikiran kita pun adalah pandemik sekarang ini. Dan saudara-saudara, di pihak lain, karena keseringan kita mendengarkan berita ini, maka segala sesuatu menjadi biasa. Nah, kami juga ingin mendorong saudara-saudara sedikit tips kepada kita semua bahwa jikalau memang kita berada di dalam situasi pandemik yang begitu luar biasa dan suasana untuk orang menjadi positif itu menjadi lebih sering, maka saudara-saudara perhatikanlah dan awasilah tanda-tanda awal. Ya, sebab kalau kita dalam situasi sekarang ini, di mana rumah sakit penuh, saudara-saudara, jangan tunggu sampai COVID-19 ini terlalu lama tidak tertangani. Kalau itu sudah menjadi berat, maka menjadi problem yang besar sekali untuk membawa ke rumah sakit, untuk menempatkan di rumah sakit, itu menjadi sangat sulit karena terbatas semua itu. Dan saudara-saudara, itu sebabnya kita terus berdoa ya, supaya Tuhan akan memberikan hikmat kepada pemerintah kita dalam melaksanakan proses untuk vaksinasi ini. Saudara-saudara, sekali lagi saya katakan bahwa orang yang terjangkit COVID-19, barangkali saudara-saudara, setiap orang kemudian walaupun sudah biasa, tetap saja saudara-saudara, dalam pikiran kita, ini penyakit yang sangat berbahaya, dan bukan hanya berbahaya saudara-saudara. Orang mengatakan begini, amit-amit jangan sampai saya kena itu. Saudara-saudara, memang betul orang takut sekali. Ya, kita sendiri saudara-saudara begitu waspadanya. Ya, dan kita menunggu sampai orang itu betul-betul saudara-saudara dinyatakan negatif. Walaupun mungkin secara teori ilmu pengetahuan sampai hari tertentu saudara-saudara, maka virus itu, kalau orang itu bisa melewatinya dengan baik, bisa bertahan, saudara-saudara, baik dengan pengobatan, imunitas yang kuat di tubuhnya, maka virus itu mungkin, saudara-saudara, sudah tidak menular lagi, atau sudah tidak ada di dalam tubuh orang itu. Yang ada barangkali hal-hal lainnya. Yang ada barangkali peradangannya dan seterusnya. Tetapi saudara-saudara, orang tetap menyatakan bahwa dibutuhkan negatif dulu, pernyataan negatif dulu, saudara-saudara, baru kemudian merasa aman. Nah, orang yang sakit kusta, saudara-saudara, membutuhkan pernyataan di depan imam atau imam yang menyatakan bahwa dia sudah sembuh, barulah dia dikembalikan kepada masyarakat. Dan dikembalikan kepada masyarakat itu pun, saudara-saudara, nggak semua orang akan begitu saja ya menerima dan merangkul orang ini. Mungkin diperlukan waktu juga. Saudara-saudara, saya membayangkan apa yang akan terjadi jikalau Yesus berjalan di kota Jakarta hari-hari ini. Ketika pandemi ini sedang terjadi, saudara-saudara, kira-kira apa yang dilakukan oleh Yesus? Dan Yesus, saudara-saudara, dikatakan oleh firman Allah dari 3 catatan di dalam Alkitab, Injil Matius, Markus, dan Lukas, peristiwa yang sama yang dituliskan di dalam Alkitab. Ceritanya, saudara-saudara, cerita yang sama dituliskan dengan penekanan yang berbeda. Dan kalau saudara, saya sudah katakan tadi bahwa di Injil Lukas, saudara akan temukan bahwa dia diberikan catatan full of leprosy. Jadi memang kustanya itu penuh. Di dalam Injil Markus, saudara temukan tambahan perkataan, yaitu Yesus digerakkan oleh belas kasihan untuk menyentuh orang ini. Dan saudara-saudara, kemudian saudara juga akan temukan bahwa Yesus di dalam Alkitab mengulurkan tangannya. Dan saudara-saudara, disinilah kemudian saudara-saudara sesuatu yang luar biasa terjadi. Bahwa dia mengulurkan tangannya yang tidak boleh dilakukan, saudara-saudara. Saya kira kita semua pernah mendengar berita tentang seorang hamba Tuhan yang mengaku saudara-saudara di Kamerun, ya, sebuah negara yaitu Kamerun, dan dia menyatakan bahwa dia dapat menyembuhkan orang yang sakit COVID-19.
Tapi saudara-saudara, tidak lama kemudian dalam usia yang sangat muda, 39 tahun, dia kemudian terjangkit dan meninggal dunia. Saudara-saudara, kita bukan Tuhan Yesus. Kita adalah hamba-hambanya. Dan tetaplah hamba Tuhan, ya hambanya saja dan tidak lebih daripada itu. Hanya Yesus saja yang sanggup. Dan selalu saudara-saudara ada batas yang tidak perlu kita lewati. Sebab kalau kita berani melewatinya, itu hanya karena didorong oleh bukan suara Tuhan di dalam hati kita. Nah, akibatnya kita mencobai Tuhan. Saudara-saudara, saat pandemi ini kita memerlukan akal sehat dan kerjasama. Dan saudara-saudara, permintaan sekali lagi orang kusta ini kelihatan biasa tetapi sangat menantang Yesus. Dan ketika orang ini meminta, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saudara-saudara, kemudian Yesus mengatakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Jadilah engkau sembuh. Saudara-saudara, di dalam Alkitab kita, saudara-saudara juga akan temukan peristiwa-peristiwa yang barangkali Yesus menyembuhkan orang-orang kusta lainnya. Tetapi pada awalnya ini, saudara-saudara, tantangan yang diajukan oleh orang ini dijawab oleh Yesus, aku mau, jadilah engkau tahir. Artinya, saudara-saudara, waktu Yesus mengulurkan tangannya yang tidak mungkin, saudara-saudara, dilakukan oleh orang pada waktu itu. Karena sangat berbahaya, saudara-saudara. Tetapi Yesus kemudian mengulurkan tangannya dan menyembuhkan dia. Saudara-saudara, marilah kita pikirkan ketika Yesus mungkin pakai bahasa modern ditantang oleh orang Tuhan. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan saya atau mentahirkan saya. Lalu Yesus mengatakan, oke. Dan saudara-saudara, waktu Yesus berkata, oke, yang artinya tidak ada keberatan dalam pikirannya untuk memenuhi apa yang dia minta. Saudara-saudara, kadang-kadang kita datang kepada Tuhan meminta sesuatu di antara percaya dan ragu. Kadang-kadang kita datang kepada Tuhan berdoa untuk meminta sesuatu, tetapi saudara-saudara, karena kita belum pernah dengar bahwa peristiwa itu pernah dimintakan oleh orang, kita tidak yakin apakah Yesus mau atau tidak menjawab doa kita. Dan saudara-saudara, di dalam firman Allah ketika Yesus mengatakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Dan saya bersyukur pada Tuhan bahwa Yesus menunjukkan saudara-saudara tentang kepeduliannya untuk menyembuhkan orang yang sakit. Saya pikir saudara-saudara bahwa kita semua sebagai anak-anak Tuhan, ya, dia menyatakan, Yesus menyatakan kepada kita kuasa yang bekerja di dalam dirinya, saudara-saudara, sebab Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepada anak. Dan Yesus tahu, saudara-saudara, bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatunya kepada anak, dan anak akan melakukannya. Dan bagi saya perkataan di dalam firman Tuhan yang menyebutkan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Sebab ia yang memelihara kamu. Itu kata-kata yang luar biasa. Yang menyatakan kalau kita datang kepadanya, walaupun berada di dalam satu permintaan sejenis di antara keyakinan dan keraguan, saudara akan temukan bahwa Yesus masih bisa menjawab pernyataan itu dengan mengatakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara, apa yang menjadi keperluan kita yang sangat khusus, yang di awal dari tahun ini kita akan datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, di antara percaya dan ragu, di antara saya dengar tentang kebaikan Tuhan, tapi tidak yakin kalau saya masuk ke dalam hitungan Tuhan. Saya dengar tentang mujizat kebaikan Tuhan terjadi setiap hari, hanya saya tidak yakin bahwa itu akan juga terjadi kepada saya. Saudara-saudara, di dalam hati yang seperti ini, tapi kita masih datang kepada Tuhan. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dan saudara-saudara, jawaban ini yang kemudian Tuhan nyatakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Saya berdoa agar itu semua akan menjadi jawaban Tuhan bagi kita, saudara-saudara, dalam setiap doa kita di hadapan Tuhan. Aku mau, ya aku mau, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Saudara-saudara, kemudian Yesus berkata dalam peristiwa ini, saudara-saudara, bahwa dia harus datang kepada imam. Memang, saudara-saudara, mujizat kebaikan Tuhan yang saya rasakan, yang saudara-saudara dan saya bisa renungkan, itu terjadi setiap hari. Mujizat Tuhan itu sebenarnya terjadi setiap hari. Bahkan waktu kita tidak menyadarinya. Yang kita sebut sebagai peristiwa kebetulan, peristiwa-peristiwa yang mengerucut sehingga terjadi demikian,
peristiwa-peristiwa yang tanpa sebab, peristiwa-peristiwa yang kita sebut digerakkan hati kita oleh Tuhan. Saudara-saudara, mujizat Tuhan terjadi setiap hari. Dan kalau saja kita lebih berani di tahun 2021 untuk datang kepada Tuhan, sekalipun di antara keyakinan dan keraguan, dan sekalipun permintaan kita the whole package, bukan hanya soal kesembuhan, tapi declare, saudara-saudara, bahwa kita sudah aman. Saudara-saudara, Yesus mengatakan, aku mau, jadilah tahir. Dan saudara-saudara, untuk apa semua itu dituliskan oleh Matius? Matius menuliskannya dengan suatu maksud, supaya apa yang dari sejak pasal 1 dia menyebutkan, saudara-saudara, di dalam Alkitab kita Matius pasal yang ke-1 ayat yang terakhir, saudara-saudara, 20-23, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, Yusuf, saudara-saudara, dalam konteks ini, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf pada malam itu. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara, permintaan dari orang kusta ini, permintaan di antara keyakinan dan keraguan, permintaan tentang the whole package, permintaan yang mungkin menjadi ujian yang pertama. Tetapi saudara-saudara, di tahun 2021 ini, saya berdoa agar kita semua memahami apa artinya Immanuel, Allah beserta kita. Karena pasal 1 Injil Matius ditutup dengan pasal 28 di dalam perkataan Yesus yang berkata, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa persoalan kita hari ini? Apa persoalan berat yang saudara dan saya hadapi hari ini? Bukankah dia adalah Allah Immanuel? Bukankah Yesus adalah Allah Immanuel untuk kita semua pada hari ini? Penyertaan Yesus yang terus-menerus, penyertaan Allah yang terus-menerus, penyertaannya yang terus-menerus, itu domainnya Tuhan Allah kita. Bukan domainnya manusia, bukan domainnya nabi, bukan domainnya guru agama. Itu adalah domainnya Tuhan Allah kita. Seluruh penulis Perjanjian Baru menuliskan dengan latar belakang pikiran Trinitarian. Dan saya berdoa agar saudara-saudara semakin hari meneliti firman Tuhan, saudara semakin yakin Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah yang ajaib, Allah yang menjelma menjadi manusia, yang turun di antara kita, menjadi manusia, dia melayani, dan kemudian mati, bangkit, untuk melepaskan kita, menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih karena dari kisah ini Engkau menunjukkan bahwa seorang yang sedang mengalami penyakit yang memisahkan dia dari masyarakat, yang barangkali memporak-porandakan martabat dan harga dirinya, sebagai seorang yang tidak tahu kapan dia bisa disembuhkan, kapan dia sembuh. Tetapi kalau dia berani datang kepada Tuhan, maka Tuhan mengatakan, aku mau, jadilah tahir. Jikalau itu menyangkut Tuhan di dalam hidup kami semuanya, apakah itu seorang yang telah tenggelam di dalam dosanya yang begitu berat, tapi hari ini mau datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, engkau dapat mentahirkan aku ya Yesus. Maka Yesus akan berkata, aku mau, jadilah tahir. Jadilah sembuh, jadilah dimurnikan. Haleluya, Tuhan Yesus, engkau memulihkan keadaan anak-anak-Mu, engkau juga menerima anak-anak-Mu dari latar belakang berbagai pengalaman. Dan Tuhan, kalau ada di antara kami juga yang sakit pada hari ini, kami berdoa supaya Tuhan engkau menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau memulihkan anak-anak-Mu.
Kau berikan hikmat kepada kami ya Bapa untuk menghindarkan kami dari penyakit-penyakit berbahaya. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab Engkau menerima orang sekalipun orang itu dalam penyakit yang sangat berat, dalam keadaan keberdosaan yang sangat berat. Tapi Tuhan, Engkau berkata, aku mau, jadilah tahir. Terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah Allah kami yang hidup. Bapa di surga, terima kasih. Saudara-saudara, kalau ada di antara kita pada hari ini yang mendengarkan firman Allah, dan saudara-saudara ingin menyatakan bahwa saudara membangun hubungan yang baru dengan Kristus, membangun hubungan yang baru dengan Tuhan Yesus, ikutilah doa yang akan saya naikkan ini. Bapa di surga, kami bersyukur firman Allah sudah disampaikan. Saya berdoa ya Tuhan, supaya pada hari ini saya dapat memulihkan keadaan hati saya, datang kepada Yesus dan percaya bahwa Yesus akan memulihkan hati saya, memulihkan keadaan saya, mengampuni segala kesalahan dan dosa saya sebesar apapun juga. Sebab Engkau mau kami tahir. Sebab Engkau mau kami sembuh. Sebab Engkau mau kami dimurnikan kembali. Terimalah saya sebagai anak-Mu. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pada hari ini, kiranya ya Bapa, tuntun hati kami. Tuntunlah umat-Mu. Tuntunlah setiap hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita telah mengakhiri kebaktian kita. Marilah kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita telah mengakhiri kebaktian kita, dan terima kasih telah bersabar bergabung bersama-sama dengan kami di dalam kebaktian di Church Online ini. Dan kami berdoa supaya sekali lagi di tengah-tengah suasana keterbatasan kita, tetap bisa jadi berkat satu dengan yang lainnya. Jikalau kita, saudara-saudara ingin menjadi jemaat online kami, maka kliklah tautan yang ada di chat dan juga di deskripsi video di YouTube. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. God bless.